Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi ketabahan dan diberi keistiqomahan untuk tetap terus mengkaji ajaran Allah. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah kita dapat melaksanakan kajian hari ini dan semoga kita tetap bisa bersyukur dan termasuk jadi golongan orang-orang yang bersyukur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan itu kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, kajian hari ini kita akan membahas tentang tema kesendirian. Nah, ini akan dibawakan oleh Pak Sukri. Nah, ini bagaimana tentang kesendirian itu? Tentunya apa maksud kesendirian itu? Apakah kesendirian itu sama dengan kita sendirian ketika di dalam gelap atau ketika dalam ruangan sendirian? Atau sendirian jiwanya, pikirannya, hatinya, atau gimana? Nah, ini akan diperdalam dan pembahasannya seperti apa? Tentunya akan dijelaskan oleh Pak Sukri secara detail dan intinya bagaimana. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja saya persilakan Pak Sukri untuk mengisi materi pada pertemuan hari ini. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih bisa diberi kemampuan untuk ngaji ya. Kita bersyukur sekali masih diberi kesehatan, diberi keinginan untuk terus mengaji, diberi kesempatan juga oleh Allah untuk mencari ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu ini sehingga makin lama makin kehidupan kita makin lebih baik dengan ilmunya. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah manusia terbaik ya. Dijadikan teladan buat kita. Semoga kita menjadi saudaranya, menjadi umatnya, menjadi termasuk golongannya, sehingga bersama-sama dengan beliau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat. Iya, alhamdulillah. Suwe Pak Abadi gak ketemu ya apa iku? Kita akan bahas malam ini kesendirian ya, kesendirian atau sendirian. Kalau bahasa Arabnya itu nafsun ya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua istilah. Kalau dalam bahasa Inggris itu yang satu alone atau lonely dan solitude. Itu yang kalau dalam bahasa Inggris. Bedanya antara alone atau lonely itu kesendirian tetapi yang kesepian. Yang negatif ya, kesendirian tapi negatif itu disebut lonely atau loneliness.
atau alone. Kalau kesendirian yang positif itu biasanya disebut solitude. Ya, kesendirian tapi yang positif. Ya. Itu bahasa Inggrisnya begitu. Bahasa Jawa nih apa ya kesendirian? Dewe-dewe. Piambaan. Iya, Mbak. Nah, ini nek Jawa nih kok nggak paham saya. Dalil logikanya ya. Dalil logikanya. Satu, setiap manusia dilahirkan itu sendirian. Ya. Jadi Allah menciptakan kita itu ya sendiri-sendiri. Satu, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan unik, istimewa. Berbeda dengan yang lain, tidak sama. Jadi kemampuannya sendiri-sendiri, beda. Meskipun kembar gitu tetap beda. Mungkin rupanya sama, tetapi nasibnya beda, takdirnya beda, jodohnya beda, dan sebagainya. Jadi unik, kemampuannya beda. Makanya disebut setiap manusia mempunyai, diberi oleh Allah kemampuan yang unik masing-masing. Jadi tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Karena memang diberi keunikan. Yang kedua, ya setiap manusia mempunyai jalan hidupnya sendiri-sendiri. Takdirnya itu dewe-dewe. Ya. Besar kecilnya rezeki ini dewe. Ya. Nasibnya dewe-dewe. Ya. Itu. Terus menjalani kehidupannya ya sendiri. Ya. Karakternya atau kepribadiannya juga unik, berbeda dengan yang lain. Setiap orang punya karakter yang unik, punya kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama total, tidak ada. Mungkin beberapa sama, tapi yang ada itu ya. Jadi fitrah manusia itu sebenarnya hidup sendiri. Terus alasannya lagi, tidak ada kebersamaan itu atau persahabatan itu yang kekal, pasti terpisah. Ya. Mungkin anak dan bapak itu pada satu saat ya mesti terpisah. Kadang anaknya wis sekolah dewe no, di luar kota ya hidup sendiri, nggak bersama bapaknya sudah. Atau ya bapaknya kalau sudah wafat ya hidup sendiri. Suami istri begitu, kadang berpisah, kadang bersama-sama. Jadi tidak ada kebersamaan yang kekal. Pasti ada keterpisahan. Makanya kalau sudah begitu maka hakikatnya hidup itu sendirian. Kebersamaan itu hanya sebentar. Kemudian setiap manusia pasti bertanggung jawab perbuatannya sendiri. Kita melakukan kejahatan ya kita pertanggungjawaban sendiri. Kalau kita berbuat baik ya untuk diri sendiri. Tidak ada. Apa meneh kalau kita sudah wafat? Wafat itu juga sendiri. Masa wafat terus bojone melok dikubur bisa gak ono. Kuburan ya dewe. Ya sendiri ya. Begitu juga nanti kita menghadap Allah bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, semua atas perbuatan diri kita. Jadi tidak ada kita itu bertanggung jawab atas dosa orang lain. Kita bertanggung jawab kepada dosa kita sendiri yang kita lakukan. Ya. Kemudian maju mundurnya hidupnya
hidup seseorang itu tergantung pada diri sendiri. Nggak tergantung pada orang lain. Enggak. Orang lain padahal sekedar membantu saja. Itu pun kalau membantu kadang-kadang yang banyak mengganggunya gitu. Jadi, maju mundurnya, sukses dan gagalnya seseorang itu adalah hasil kerjanya sendiri. Cari ini ilmu psikologis itu yang buat orang itu maju atau sukses itu bukan karena pinternya, tetapi karena behaviornya, artinya bagaimana sikap dalam menghadapi hidup ini. Makanya kadang-kadang orang pinter tapi gak sukses, tapi orang gak sepiro pinter karena dia menghadapi hidup itu dengan tenang dan sebagainya, itu menghadapi dengan tenang sendiri, bertanggung kuat ya sukses. Bukan karena pinternya ya. Yang paling paham diri kita sendiri itu ya kita gitu, bukan orang lain. Orang lain mungkin enggak paham. Yang paling paham diri kita ya kita sendiri. Oleh karena itu nggak perlu kita bergantung kepada orang lain. Karena semuanya tergantung diri kita, kerja kita sendiri, usaha kita sendiri. Makanya jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu dalil logikanya. Sekarang kita lihat dalil Qur'annya ya. Yang pertama, surat 13 ayat 11. Entah surat apa gak ngerti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum ya hingga mereka mengubah keadaannya diri sendiri. Jadi perubahan zaman, perubahan kaum kelompok itu tidak akan berubah kalau setiap individu di dalam kelompok itu tidak mengubah dirinya sendiri. Jadi tergantung diri masing-masing ya. Jadi jangan menggantungkan kekuatan kelompok, tetapi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nomor ayat surat 6:94. Walaqad ji'tumuni furada kama khalaqnakum awwala marrah wa tarakna ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, kata Allah. Ya, dan sungguh kamu akan datang sendiri-sendiri kepada kami, kata Allah. Ngadep Allah meni dewi-dewi. Ji'tumuni, ji'tumuna ya, ji'tumuni furoda. Sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti kamu diciptakan awal. Ya. Jadi kita menghadap Allah sendiri, kata Allah. Kemudian ayat Bani Israel, ayat surat 17, ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu bukan berarti untuk orang lain, untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya kembalinya kepada diri kita sendiri. Wa in asyaktum falaha, kata Allah. Ya. Ayat selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri
wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ya. Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan, ya, sementara kamu melupakan diri kamu sendiri? Nah, ini tidak boleh. Nyuruh orang berbuat baik tapi dirinya tidak berbuat baik. Tidak boleh di dalam. Pada ayat yang lain, surat 3, 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru bidunubihim fastaghfiruhu bidunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan kekejian atau mendolimi diri sendiri, ya mendolimi diri sendiri, lalu ingat Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Kemudian surat 25 ayat 6, wa man jahada fa innahu yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjuang, berjihad, sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita berjuang mencari kesuksesannya untuk kita sendiri. Nabi Muhammad itu dapat wahyu itu dalam keadaan sendirian di gua Hira. Begitu juga Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Surat Al-Baqarah 268 86 ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu tidak akan membebani ya setiap diri manusia kecuali sesuai kemampuan. Jadi kita sudah diberi apa? Tugas itu sesuai kemampuan diri-diri masing-masing. Ya, diri-diri masing-masing. Ya. Dalil yang lain mengatakan ku amfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu sendiri dulu, baru wa ahlikum. Ada lagi dalilnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Ada lagi ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu sendiri kenapa kamu tidak memperhatikannya? Jadi kita sudah memperhatikan diri kita sendiri. Kalau kata hadis Nabi ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Ya. Bahagiakan diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Rubahlah diri sendiri sebelum merubah orang lain. Bercerminlah pada diri sendiri sebelum bercermin kepada orang lain. Jadi KPU apa tergantung pada diri kita sendiri. Hadis Nabi mengatakan, wahai wabisah, mintalah fatwa kepada hatimu. Ya wabisun iftafti kolbaka wastafti nafsaka. Dikatakan sampai 3 kali oleh Nabi. Wahai wabisah, wabisah ini nama sahabat ya, mintalah fatwa kepada hatimu dan jiwamu. Jadi kita harus bertanya kepada hati kita. Ya. Nah, ini dalil-dalilnya ya. Kalau saya bacakan semua nanti banyak sekali dalil-dalilnya. Saya kira cukup dulu dalil Quran. Saya kira cukup dulu ya.
Itu di samping dalil logikanya sudah saya berikan, kemudian ada dalil Qur'annya dan dalil sunnahnya juga kita berikan ya. Kemudian kesendirian itu adalah kecenderungan jiwa. Jadi hidup sendiri itu adalah kecenderungan jiwa. Kadang-kadang kita ya, kepingin hidup sendiri gitu. Hidup sendiri itu adalah kesendirian, itu pilihan hidup. Ya, pilihan hidup. Itu yang pertama. Apakah kita kepingin bergaul dengan teman atau kita kepingin hidup sendiri, menyendiri, itu pilihan. Mungkin kadang-kadang kita capek hidup dengan kelompok yang kepingin hidup sendiri. Ya, istilah lain yang lagi hidup sendiri itu me time. Waktu untuk diri sendiri. Kita butuh waktu untuk menjadi dalam waktu tertentu. Me time istilah. Diri sendiri itu juga bermanfaat untuk merenung introspeksi di diri. Dan untuk mengenal diri sendiri. Itu perlu untuk bersendirian. Ya. Kadang-kadang sendiri itu juga perlu, kenapa? Untuk istirahat. Mbak konco terus orang gak iso istirahat, gak turu-turu ngobrol lagi ke dapus. Begitu juga sendiri itu kadang-kadang mencari ide, mencari kreativitas. Ya. Juga hidup sendiri itu juga bisa meningkatkan kesehatan mental. Atau hidup sendiri mencari kebenaran dan kesalahan. Apa yang sudah kita perbuat yang benar atau salah. Sehingga hidup sendiri itu meningkatkan kualitas diri sendiri. Ya. Ini ada beberapa makalah ya. Satu adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan. Biasanya orang itu nek kumpul wong akeh wani. Namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Ayo nek arek biasanya arek-arek lanang kok kumpul padha lanang ya ono wong wedok mesti wani nggudo. Tapi nek ijen-ijen kira-kira wong betul. Nah, itu kesendirian itu butuh keberanian. Biasanya nek wong akeh ngandalno wong wani terus. Tapi orang yang berani tanpa bolong, itu luar biasa. Orang biasa benci kesendirian, namun seorang master memanfaatkannya untuk melakukan kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh alam semesta. Ya. Berarti walaupun kita sendiri, tapi kita terikat dengan alam semesta. Kesendirian juga berarti kebebasan. Ya. Duwe roti umpamane sak bungkus. Nek ijen kan enak dintokno dhewe. Teko koncone wae malah ganggu. Ganggu. Apa meneh? Duit-duit pas-pasan nang warung kepingin mangan dhewe, teko koncone
Waduh, kudu bayari ya, nggak enak. Jadi nggak bebas. Jadi kesendirian itu bermakna kebebasan. Seorang bisa menjadi dirinya sendiri selama ia sendirian. Jadi orang itu menjadi dirinya sendiri selama dia sendirian. Jika ia tidak kesendirian, ia tidak menyukai kebebasan, tidak mempunyai kebebasan. Karena ketika ia sendirian, ia lebih bebas. Jika engkau sendiri, engkau sepenuhnya memiliki diri sendiri. Jika engkau ditemani pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari diri sendiri. Bahkan kurang sebanding dengan kebersamaan pelakunya. Jadi kalau kita sedang sendiri berarti kita memiliki utuh diri kita sendiri. Kalau ada teman berarti kari separuh misalnya. Temane akeh ya kari seperempat dari sebisa. Gitu. Yang terusnya kesendirian itu untuk memenuhi diri sendiri. Ya. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan yang mungkin dilakukan. Umpamanya sampai nggarap skripsi atau tesis ya. Usono koncone yo gak sido kerja. Ganggu ae. Kudu digarap dhewe sendiri. Nek ana koncone dicomong ae buyar. Ya. Jadi tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri sendiri. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang bisa, kita sendiri harus menempuh jalan itu sendiri. Kadang-kadang begini, aku butuh sedikit kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Kadang-kadang kita butuh suasana yang sepi, yang penuh satu, supaya imajinasi kita berhasil. Kesendirian itu bisa berarti spiritualitas atau kesadaran, membangun kesadaran. Orang yang takut kesendirian pasti akan kesepian. Nek wong wedi ijenan mesti kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya, namun orang yang belajar sendirian untuk berdamai dengan kesepiannya dan memiliki kenyataan ilusi persahabatan, maka akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Jadi walaupun kita sendiri, sebenarnya yang menyertai kita adalah Allah. Ya. Allahumma ma'akum ainama kuntum. Allah berserta kamu dimanapun kamu berada. Allahu muhitu kullasyai'. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi sebenarnya kita sendiri itu tidak ada. Yang ada adalah kita sendiri bersama Allah. Makanya kalau dalam dunia Torekoh ada istilahnya ujlah. Hidup menyendiri untuk berlatih atau kholwah. Berapa bulan kita menyendiri ya. Seperti yang dilakukan Nabi itu bawa bekal, kemudian beberapa hari di gua Hiro sendiri. Bekalnya habis pulang, nanti kembali lagi. Akhirnya dengan uzlah dan kholwat ini kemudian Allah menurunkan wahyunya seperti itu ya. Nah, ini ya,
keutamaan uzlah ya sekarang. Ada kesempatan lebih banyak beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sendiri itu banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, terlepas dari dosa yang dilakukan karena hidup bermasyarakat bisa ghibah, bisa melakukan tidak bisa melakukan amal ma'ruf, nahi mungkar, bisa riya, mengumpat, memfitnah. Tapi kalau sendirian itu tidak bisa melakukan itu. Ghibah mbek sapa wong ijena. Mengumpat mbek sapa wong ijena. Fitnah mbek sapa wong ijena. Kemudian membebaskan dari pertengkaran, wong ijenan maksud tukaran nggak iso. Perselisihan serta menyelamatkan diri sendiri dari percakapan yang tidak berguna dan sia-sia. Kemudian juga menyelamatkan dari gangguan atau cercaan orang lain karena kita hidup sendiri. Kemudian putusnya harapan orang banyak atas kita dan harapan kita atas orang lain. Jadi kita tidak berharap banyak kepada orang lain. Karena mustahil dapat kerelaan atau kesenangan dari banyak orang. Jadi kita itu jangan berharap banyaklah kepada orang. Nanti kalau kita berharap banyak kepada orang, menuntut orang lain memahami kita akan kecewa. Nah, kalau kita sudah biasa hidup sendiri, sudah matang pola pikir kita untuk siap hidup sendiri, maka itu kecewa itu tidak akan datang. Nah, ini ada hadis Rasulullah yang mengatakan gini, apabila engkau menyaksikan manusia yang mengingkari janji dan amanah yang dipercayakan kepadanya, dan apabila mereka menjadi begini, artinya bertengkar ya, dan sebagainya, maka mereka sibuk dengan pertengkaran dan perselisihan. Seorang sahabat kemudian bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Nabi menjawab, tetaplah kalian di rumah. Berarti kita harus hidup sendiri. Jaga lidahmu baik-baik dan ambil apa yang kalian ketahui dan tinggalkan apa yang tidak kalian ketahui. Karena itu sibuklah dengan urusan kalian sendiri dan tinggalkan urusan orang lain. Kalau masyarakat ini udah rusak, kita kayaknya perlu meninggalkan mereka. Jadi ini Sayyidina Umar, kesendirian lebih baik daripada sahabat buruk perilakunya. Bahasa Inggrisnya itu, ini ada ungkapan bahasa Inggris yang bagus ya. Great eagle fly alone ya. Artinya apa itu ya? Garut apa itu? Elang yang hebat terbang sendiri. Jadi orang yang hebat itu akan berjalan sendiri. Berusaha sendiri, kerja sendiri, dari orang hebat. Great lion, ya, singa yang hebat, hunt alone. Ya. Jadi singa yang hebat adalah berburu sendirian, nggak boleh konco. Jadi kalau orang yang hebat itu ya kepingin sukses ya belajar sendiri, berusaha sendiri. Great soul, jiwa yang hebat itu ya walk alone, berjalan sendiri. Alone with God, berjalan bersendirian bersama Allah. Nah, ini kata anunya ya. Namun perlu diketahui bahwa ada lagi ya, apa itu kesendirian. Nah, ini yang kita bahas ini selalu kesendirian yang
yang positif ya. Ada juga kesendirian yang negatif. Kadang-kadang orang itu merasa sendiri, tapi merasa kesepian. Soalnya kenapa orang merasa kesepian? Ya, karena masalahnya itu ya kurangnya iman biasanya. Kepingin itu tidak punya tujuan hidup yang jelas. Sehingga kau tahu urip ini merasa sepi ya, karena hidupnya tidak jelas, tujuan hidupnya yang tidak jelas. Tidak mempunyai konsep hidup yang jelas dan kuat. Prinsip hidupnya enggak kuat. Yang paling itu biasanya terlalu banyak berharap kepada orang lain. Biasanya kita itu kepingin dipahami orang lain, dipuji orang lain, di macam-macam lah ya. Terlalu banyak mengharap kepada orang lain, sehingga kalau orang lain nggak memuji kita kecewa. Ya. Kadang-kadang kita kayak ngaji ini ya, kemudian penontonnya sedikit, kemudian kita kecewa. Nggak usah ya. Jadi terlalu banyak berharap kepada orang. Ya. Atau terlalu tinggi berharap kepada orang lain. Orang lain kudu menghormati kita, kudu terlalu tinggi mengharap pada orang lain. Nah, ini kalau tidak terpenuhi nanti kecewa. Makanya ini yang disebut kesendirian, tapi yang negatif, kecewa, merasa kesepian. Ya, kepinginnya orang lain memahami dirinya, padahal ya seharusnya yang memahami dirinya sendiri aja, nggak perlu mengharap orang lain. Ya, merasa orang lain tidak peduli kepada dirinya. Ya. Makanya ini biasanya ragam kesepian itu ada ragam kesepian emosional, kesendirian tapi secara emosional. Meskipun temannya banyak, tapi masih merasa kesepian kadang-kadang. Koncone akeh kumpul mbek wong tapi koyoke merasa gak direken mbek koncone, merasa padahal koncone yang ngereken saja, tapi itu kesendirian tapi secara emosional. Kesepian dalam sosial. Nah, ini yang biasanya orang-orang yang kesendirian ini yang negatif ini temannya sedikit, lingkaran pertemanannya sedikit kurang luas. Akibatnya dia merasa kesepian. Kemudian yang ketiga, ragamnya kesepian itu adalah kesepian eksistensional. Merasa terpisah dari orang lain. Merasa duduk golongan, merasa tidak dianggap dari kelompok itu. Kemudian merasa berbeda dengan orang, aku ini kok beda yang mbek wong liyane. Konco-konco iso guyang-guyu kok aku gak iso guyang-guyu ya. Merasa berbeda. Juga kadang-kadang itu kesepian sementara. Nah, kalau ini gak seberapa ya efeknya. Ya, kadang sepi tapi kadang-kadang gak sepi. Ada juga kesepian kronis yang sudah kronis ya. Ada juga kesepian situasional, artinya dalam keadaan tertentu merasa sepi, dan keadaan yang lain tidak sepi. Ini juga merasa sendiri ya, sendiri. Oleh karena itu, padahal kita ini dilahirkan sendiri, bertanggung jawab sendiri, yang paham diri kita adalah diri kita sendiri. Maju mundurnya kita tergantung kepada kerja kita sendiri. Sehingga jangan berharap banyak kepada orang lain. Belajarlah untuk menghadapi segala cobaan hidup sendiri. Kalau kita bisa tegak sendiri, maka kita
akan sukses nanti. Bantuan orang lain memang kita harapkan, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu berharap. Itulah ya. Nanti kalau terus kesepian, akibat kesepian, menyalahkan diri sendiri, kemudian stres ya. Karena stres, akhirnya ya itu mulai sakit-sakitan terus normal terus ya. Efek-efek selanjutnya. Ya kadang-kadang sampai keputus asa dan sebagainya, tidak bergaul dan sebagainya. Ini efek dari kesendirian tapi yang kesepian. Oleh karena itu mari kita bangun sifat kita pada dasarnya, fitrah kita adalah dilahirkan dalam keadaan sendiri, berjuang sendiri, tegak sendiri, membangun hidup kita sendiri, bertanggung jawab sendiri. Jangan terlalu banyak mengharap kepada orang lain ya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas penyampaian materi pada pertemuan hari ini. Jadi ini tadi membahas tentang kesendirian. Jadi sendiri itu banyak mereknya. Yang setidaknya bisa kita ambil garis besarnya, ada yang kesendirian dalam hal kebaikan dan kesendirian dalam hal keburukan. Jadi kalau kebaikan tadi bisa membawa hal yang positif-positif pada diri kita ketika sendirian. Tentunya lebih mengenal Allah ketika kita bisa sendirian. Dan ketika sendiri juga itu kadang ya potensi juga melakukan kejahatan di saat sendirian itu juga besar. Karena nggak ada orang yang tahu ketika dia merencanakan suatu hal yang besar dalam artian ingin mencapai apa itu ya karena sendirian juga. Tapi potensi melakukan kebaikan juga pasti juga besar. Karena ketika dia melakukan melakukan kebaikan dalam kesendiriannya itu, ya setidaknya dia potensi ikhlasnya itu terlihat sangat besar. Karena ya yang dia inginkan ya karena Allah Ta'ala itu saja. Karena siapa yang mau lihat juga, ya kan tidak ada. Karena juga siapa juga yang ingin mujinya juga tidak ada yang tahu. Karena dia hadapannya ya hanya Allah. Ya, jadi potensi kedua itu bisa jadi hal yang besar pula ketika sendirian. Nah, ini langsung saja Pak Abadi menanggapi tema pada pertemuan hari ini. Jadi saya waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kesendirian. Ini juga malam-malam sendirian. Tapi bertemu di dalam layar langit kan gitu. Baiklah, izinkan kami untuk menanggapi mungkin nanti dalam perspektif Islam kan begitu dan seterusnya. Karena kesendirian itu kalau kita lihat adalah sebuah pengalaman manusia, di mana pengalaman manusia adalah universal, bisa dirasakan dalam berbagai bentuk dan intensitas. Nah, dalam konteks modern ini kalau kita dengan segala kontekstualitasnya, perasaan kesepian itu justru kian merebak. Nah, karena apa? Tentu bahasan ini kan tidak terlepas dari tujuan. Untuk apa? Untuk mengkaji fenomena kesendirian itu sendiri. Dari perspektif Islam dan dalil-dalilnya dan sunnah-sunnahnya, tentu membahas tentang kesendirian itu serta menawarkan solusi tentunya. Nah, praktis dan spiritual. Untuk apa? Untuk mengatasinya. Nah, pembahasan yang kita bahas pada malam ini adalah mencakup apa yang diterangkan tadi adalah dilihat dari dimensi psikologis, sosial, dan teologis dari kesendirian. Nah, dengan penekanan tentunya adalah pada konsep
tawakal, zikrullah, dan peran komunitas Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kesendirian atau dalam istilah yang lebih mendalam itu kan sebuah kesepian, di mana merupakan kondisi emosional seseorang merasa terisolasi kan begitu, atau juga terputus dari orang lain. Bahkan ketika berada di tengah keramaian, apa yang disampaikan tadi itu adalah sebuah fenomena. Ini semakin relevan di era digital sekarang ini, di mana interaksi virtual terkadang itu menggantikan koneksi daripada sebuah manusia, di mana yang autentik koneksinya. Nah, dalam ajaran Islam, kesendirian itu bukanlah sebuah konsep yang asing, diakui sebagai bagian dari ujian kehidupan. Bahkan sekaligus menjadi potensi untuk takorup, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dari itu tentu kita harus mengeksplorasi bagaimana Islam memandang kesendirian dan memberikan panduan untuk mengatasinya. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif Islam itu kan bahwa Islam mengakui manusia adalah makhluk sosial atau homo hominis sosial. Namun juga kalau kita memahami bahwa kesendirian dapat menjadi bagian dari perjalanan hidup, tentu ada beberapa Al-Quran dan hadis secara langsung atau tidak langsung menyentuh tema di atas tadi, yaitu sebuah kesendirian. Kalau kita katakan kesendirian itu juga sebagai ujian, sebuah ujian dan bentuk renungan, di mana kesendirian itu terkadang merupakan bagian dari ujian hidup dari Allah Taala, sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam momen-momen tertentu. Namun ia juga dapat menjadi sebuah kesempatan emas untuk tadabbur, merenungi kebesaran Allah dan muhasabah yang seperti kita bahas kemarin itu. Paling tidak kita bisa introspeksi diri yang disebut dengan muhasabah. Allah berfirman dalam hal ini, tentu kita tidak hanya sebagai artinya saja. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Nah, di sini ayat ini jelas menunjukkan bahwa berbagai bentuk kesulitan, termasuk rasa terasing atau sendirian, adalah sebuah bagian dari cobaan itu. Nah, di sini penting untuk apa? Diingat bahwa Nabi Muhammad SAW itu sering menyendiri di Gua Hira. Sebelum menerima wahyu pertama itu menunjukkan bahwa kesendirian dapat menjadi fase penting. Untuk apa ya? Tidak lain adalah refleksi dan koneksi spiritual yang lebih dalam. Allah selalu bersama hambanya. Tentu kita tidak melupakan. Allah itu selalu bersama kita. Tergantung kita melihat dari apa kan posisinya. Nah, di sini meskipun seseorang mungkin merasa sendirian itu tadi dari segi fisik atau sosial. Kalau seorang muslim itu ya diajarkan untuk apa? Meyakini bahwa Allah SWT itu selalu bersama hambanya. Jadi lebih dekat daripada urat nadi. Allah SWT berfirman
yang artinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf 16. Ya, ini jelas menegaskan kehadiran daripada ilah itu adalah konstan, memberikan ketenangan bahwa seorang hamba tidak pernah benar-benar sendiri selama dia menyadari kehadiran Allah Ta'ala. Apa yang disebutkan jadi pentingnya itu sebenarnya kita harus berjamaah dan komunitas. Penting sekali kita itu harus berjamaah dan berkomunitas, berkelompok. Nah, kalau kita lihat Islam itu kan sangat menganjurkan kehidupan berjamaah dan persaudaraan. Ini menunjukkan bahwa kesendirian yang berlebihan itu dan isolasi sosial bukanlah sesuatu yang ideal dalam Islam. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya tangan Allah, pertolongannya bersama jamaah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini kalau kita lihat adalah menekankan keberkahan dan perlindungan yang didapat ketika seseorang itu berada dalam komunitas Muslim. Jadi berkomunitas itu ya tentu kita selaku umat Islam ya berkomunitasnya berkelompoknya kepada sesama umat Islam agar mudah di dalam mencerna keislaman kita. Nah, solusi tentunya di dalam Islam itu dalam menghadapi kesendirian itu adalah Islam menawarkan serangkaian solusi komprehensif itu baik spiritual maupun praktis. Untuk apa? Untuk mengatasi kesendirian. Nah, solusi-solusi ini tentu berakar pada ajaran fundamental agama kita yang kita yakini. Nah, tentu dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tergantung kita sudah mengamalkan apa belum. Memperkuat hubungan dengan Allah. Tentu ini adalah dari dimensi spiritual. Nah, di sini tentu harus melewati pertama adalah zikrullah dan doa. Mengapa kok disebut zikrullah? Karena zikrullah itu kan sebuah mengingat Allah. Mengingat Allah itu apa ya? Penawar paling ampuh untuk kesepian itu tadi. Ketika seseorang merasa sendiri, berzikir kepada Allah dapat mengisi kekosongan hati tentunya dan memberikan ketenangan batin kita. Ini adalah sebuah cara langsung untuk merasakan kehadiran ilah. Allah juga berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu mulai tatmain mengkulit. Arad 28. Nah, berikutnya adalah doa. Doa kok begitu? Ya karena doa itu juga merupakan jembatan langsung antara hamba dan Tuhannya. Nah, itu melalui doa seorang ini dapat mencurahkan segala keluh kesah, harapan, dan kebutuhan kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Makanya orang dulu itu kalau waktu saya kecil tentu selalu menganjurkan ngaji sebelum maghrib dan belajar setelah isya, ngaji setelah salat maghrib ngaji, setelah subuh ngaji, sebelum subuh itu paling tidak belajar. Mengajarkan seperti itu orang-orang dahulu. Beda dengan orang sekarang itu sibuk dengan medianya, sibuk dengan HP-nya dan lain sebagainya. Bahkan sudah berkumpul, cari teman sudah berkumpul, masih mencari teman yang jauh, yang dekat malah diabaikan. Inilah zaman sekarang. Yang diperhatikan cuma HP. Reuni, tapi ternyatanya yang
tidak menjadi sebuah komunitas yang harus melahirkan sebuah hasil diskusi yang mantap demi kemajuan, tapi malah yang dipegang HP dan melihat HP. Nah, jadi reuninya muspro. Makanya orang dulu mengajarkan, jadi tidak terlepas kita itu harus tilawah Al-Quran. Membaca dan merenungkan Al-Quran adalah sebuah bentuk zikir yang mendalam tentunya. Karena kalamuwa ini itu bisa membawa kedamaian, sebuah petunjuk dan rasa kebersamaan dengan Sang Pencipta. Nah, seperti saya dulu itu di sini sendirian, di rumahnya sendirian, sepi, nggak ada apa-apa. Tapi nggak pernah sepi. Itu tilawah Al-Quran. Jadi penting sekali kita membiasakan, memberayakan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar kehidupan hati kita itu selalu damai, selalu ada teman, tidak merasa sendiri. Yang ketiga adalah sholat dan qiyamul lail. Sholat adalah mi'rajnya seorang mukmin, di mana momen di mana seorang hamba paling dekat itu kan dengan Tuhannya, melaksanakan sholat, terutama sholat malam, qiyamul lail, saat orang lain terlelap, kita dapat memberikan rasa ketenangan dan koneksi langsung kepada Allah secara spiritual. Tentu bisa merasakan hal yang mendalam untuk mengatasi rasa sendirian itu. Yang berikutnya adalah membangun dan memperkuat hubungan sosial. Tadi disebutkan. Dimensi sosial itu yang dimaksud adalah kita harus aktif dalam komunitas muslim. Mengikuti kegiatan masjid, majelis ilmu, atau organisasi Islam. Ini adalah sebuah cara efektif untuk apa? Untuk membangun sebuah jaringan sosial dan merasakan dukungan komunitas lingkungan ini, meninggalkan warga untuk berinteraksi, berbagai, dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Apalagi kalau kita lihat dunia sekarang itu semakin kecil, dan dimanapun kita melihatnya secara langsung lewat media sosial bahwa akhir-akhir ini perang terus berkembang antara negara dengan negara. Syukur bangsa Indonesia sebagai negara yang non-blok ini bisa mengumpulkan sebuah komunitas muslim di seluruh dunia. Akhirnya berkat sebagai negara non-blok, ya, kita lihat daripada negara Indonesia ini berkecimpung di dalam dunia itu sangat disegani sekarang. Bahkan orang Eropa sekarang itu patuh dan salut kepada presiden kita. Bahkan Amerika sendiri sekarang ketakutan dengan Indonesia. Apalagi ekonomi yang dikembangkan sekarang itu bukan ekonomi darat, yaitu ekonomi laut. Bahwa laut kita sangat luas itu menjadi lumbung pangan daripada sebuah bangsa negara Indonesia. Nah, ini kalau terjadi perang dunia dunia ketiga jangan sampai terjadi, tapi kita harus waspada untuk bisa menambahkan, karena perang itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi terpenting daripada hal itu adalah dari kesendirian ini kita tentu sebagai umat muslim harus merasa tidak sendiri. Gaza itu tidak sendiri, harus kita bantu. Palestina harus kita bantu sebagai tentunya lewat sebuah komunitas muslim seluruh dunia. Nah, bagi kita tentu harus rajin mengikuti kegiatan masjid, majelis ilmu, atau organisasi Islam adalah cara efektif ini, ini kelihatan efektif sekali, membangun jaringan sosial dan merasakan dukungan komunitas. Nah, lingkungan ini menyediakan wadah untuk apa? Untuk berinteraksi, berbagai, dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, komunitas kita itu kan sebuah channel pintu harapan, jadi termasuk
dalam hal ini bisa memperkuat hubungan di antara kita sama dan begitu. Nah, dalam ini adalah berbuat kebaikan. Selanjutnya adalah kita harus berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang bagaimana ya, tentu kita harus terus menanamkan jiwa anjang sana yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim. Ya. Islam itu kan sangat menganjurkan silaturahim, menjaga tali persaudaraan dan berbuat baik kepada sesama, memberikan manfaat kepada orang lain, mengunjungi kerabat, ya paling tidak menjenguk orang sakit, dapat mengurangi fokus pada diri sendiri dan menciptakan ikatan yang positif. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan silaturahim itu malah menambah gila. Meskipun fokusnya pada rezeki dan umur, nah hadis ini kan secara implikasi, secara implisit itu kan mendorong interaksi kalau kita lihat. Interaksi apa? Yaitu sosial yang positif yang dapat memerangi kesendirian itu. Nah, tentu berikutnya adalah kita harus mencari ilmu. Mencari ilmu agar apa? Ilmu yang kita terbatas ini bisa terrefresh. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menghadiri kajian-kajian tentunya, menambah agar supaya wawasan itu bertambah. Ya. Tetapi juga harus mempertemukan seseorang dengan individu-individu yang tentu harus memiliki minat serupa, membangun ikatan persaudaraan atau dasar kebaikan. Kalau tidak memiliki minat serupa, ya tetap seperti ini, seperti kajian ini, minat daripada keinginan yang serupa itu dalam membangun ikatan ini harus diperluas, tidak sesempit seperti makin sempit tentu tidak menjadi harapan kita, harus diperluas lagi agar kesendirian daripada pintu harapan ini akan menunjukkan lebih luas. Walaupun hal ini kita tidak merasa sendiri karena kita punya iman, yaitu teman. Tapi walaupun kita bertiga, kita lihat kan media kita dilihat daripada umat manusia seluruh dunia. Kalau kita lihat segmennya kan sudah berbeda, bertambah makin bertambah. Nah, ini sebuah warisan. Walaupun kita tidak ada, ini masih dikenang oleh anak cucu kita. Oh, nenek kakek kita itu, bapak kita itu seperti ini. Berarti jejak digital kita itu tidak akan hilang selamanya, walaupun kita sudah tidak ada. Nah, ini sebuah warisan, di mana umur kita akhirnya semakin panjang, walaupun kita ada umur kita masih disebut, nama kita masih disebut. Jadi mengembangkan diri dan tawakal, dimensi psikologisnya spiritualnya seperti itu, yaitu mengisi waktu dengan produktivitas. Seperti itu, harus kita itu aktif, selalu produktif kehidupan kita itu. Jangan sampai hidup kita itu pasif. Setiap saat, setiap waktu, apapun yang kita berbuat bisa menghasilkan sebuah karya. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi kita kan masih tetap berusaha agar hasil daripada produktivitas kita itu terus masuk sebuah karya. Nah, untung tiap minggu kita masih menghasilkan sebuah produktivitas yang dimana kajian ini berbagai macam tema. Terus kesendirian yang sehat tentunya dapat diubah menjadi produktivitas, apa yang dikatakan
pemateri pertama itu tadi kan seperti itu, maksudnya sendiri, tapi kita semakin mencari ide-ide baru, menemukan hal-hal yang baru, ide-ide baru, sehingga bisa diwujudkan sebuah produksi kita yang disebut dengan bisa karya tulis, bisa berupa usaha secara ekonomi maupun yang lain. Nah, mengembangkan hobi tentunya jangan sampai kita meninggalkan hobi kita itu apa, harus kita pelajari. Umpama kita punya keterampilan baru atau melakukan kegiatan yang bermanfaat, ini dapat mengalihkan pikiran dari rasa kesepian menjadi sebuah rasa pencapaian diri, yaitu dengan membangun hal yang berikut adalah tawakal dan sabar. Tawakal adalah sebuah berserah diri. Nah, sebelumnya tentu harus kita pasrahkan kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal umpamanya. Nah, kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu dalam kendali Allah dan Dia tidak akan membiarkan hambanya sendirian. Nah, ini dapat memberikan sebuah ketenangan batin yang luar biasa. Karena itu kita harus bersabar dalam menghadapi perasaan kesendirian, juga merupakan bentuk ibadah. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat 3. Yang terakhir bersyukur. Jadi sebuah tanggapan tentu harus ada akhir. Tentu hal ini bisa saya simpulkan bahwa kesendirian adalah pengalaman kompleks, di mana kesendirian ini dapat memiliki sebuah implikasi positif maupun implikasi negatif jika tidak dikelola dengan baik. Namun dari perspektif Islam, kesendirian itu juga dapat menjadi sebuah kesempatan untuk apa? Evaluasi diri katanya tadi kan seperti itu. Pertumbuhan spiritual dan refleksi diri melalui apa? Penguatan hubungan dengan Allah SWT melalui apa? Zikir, doa, dan ibadah, serta aktif membangun dan memelihara hubungan sosial dalam komunitas muslim. Nah, tentu dari seorang individu ini dapat mengakhiri rasa kesepian karena kita punya konsep tawakal, sabar, dan bersyukur. Ini sebagai jadi apa andalan kita sebagai landasan psikologis yang kokoh terhadap kebatin kita. Secara terus terang kan sebagai panduan kehidupan kita secara komprehensif yang tidak hanya mengatasi gejala kesendirian tetapi juga menyentuh akar spiritual dan sosialnya. Nah, ini bisa membimbing kita selaku manusia individu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan terhubung. Terima kasih. Semoga tanggapan ini bisa masukan menjadi masukan untuk kita renungkan bersama dan kita padukan daripada hal yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf, bidinas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan pada tema pertemuan hari ini. Tadi jelaskan beberapa hal yang dimana kesendirian itu kalau lihat dari kondisi yang sekarang, bahkan ketika sudah melalui proses kesendirian, proses pengembangan diri, sampai kadang lupa bahwasanya ketika berkumpul saja seperti yang dikatakan Pak Abadi tadi, berkumpul sudah banyak tempatnya di situ, tapi ngobrolnya inginnya cari teman yang jauh. Nah, itu fenomena-fenomena yang sekarang sering terjadi karena tentang tentunya dana media, berkumpul suatu ruangan ya sama-sama, tapi semuanya pada sendirian, sendirian untuk mencari kesenangan sendiri. Nah, ini untuk beberapa hal atau negara kita yang sudah non-blok itu, kita dalam artian tadi sudah jelaskan Pak Badi, bahwa negara kita itu pada posisi yang sendiri. Nah, ini untuk menjadi kekuatan dan atau malah jadi kelemahan itu entahlah. Pada bagian yang seperti apanya bisa menjadikan hal itu
hal yang luar biasa. Kayak ceritanya Nabi Isa itu mendirikan negara yang non-blok. Nah, ini langsung saja Pak Sugri, bagaimana untuk tanggapannya kesendirian pada fenomena di generasi Z ini? karena banyaknya hal-hal yang perlu dibahas juga. Monggo sekalian penutupnya. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih. Begini, ya, walaupun kita kualitas kelompok itu juga tergantung, sangat-sangat tergantung dari kualitas masing-masing anggota kelompok itu. Ya. Jadi masih tergantung pada diri-diri masing-masing, kualitas diri masing-masing kelompok itu. Jadi kalau seperti umat Islam sekarang ya, mungkin banyak kelompok umat Islam sekarang, tapi kualitasnya kurang gitu. Sehingga kekuatannya juga kurang. Karena individu-individunya tidak kuat. Kadang kata Quran itu kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atun katsiratun kan gitu ya. Ada kelompok kecil yang anggotanya hebat-hebat bisa mengalahkan kelompok besar. Ya. Jadi kelompok itu sangat tergantung pada kualitas individu-individunya. Makanya kata Allah itu inna la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kelompok itu akan bisa berubah kalau masing-masing individunya kualitasnya ditingkatkan masing-masing, maka kekuatan kelompok itu akan berubah gitu. Jadi masih tekanannya kepada sendiri-sendiri itu. Oleh karena itu mari kita masing-masing ini meningkatkan kualitasnya masing-masing. Ya saling membantu memang untuk menguatkan diri kita masing-masing. Ya. Sehingga kalau umat Islam ini sudah tinggarai kan nek luar negeri apa itu negara Eropa dan sebagainya dari 1.000 orang dokternya itu bisa 100 gitu ya. Nah di Indonesia itu 1.000 orang dokternya paling mepiro sih. Nah, kualitas individunya ya. Di Indonesia ini malah banyak orang munafiknya gitu. Orang pinter-pinter dibuat. Jual luar negeri. Melayu nang luar negeri kabeh sing nok jero ini wong-wong sing gak anu. Jadi itu yang paling penting ya. Yang kita harus ya, makanya ada ayat yang katakan tahsabum jami'ah wa qulubuhum syatta. Tampaknya berjamaah tapi kekuatannya lemah. Ya, makanya kita harus meningkatkan kualitas individu masing-masing supaya kalau kita berjamaah itu kelompok kecil bisa mengalahkan yang besar. Nek jari ini Quran itu piro? Siji iso ngalahno piro iku? 20 ya. Iya, satu orang bisa mengalahkan 20 orang. Itu kalau kata Quran. Jadi satu individu umat Islam itu zaman Nabi itu bisa mengalahkan 20 orang kafir dalam perang itu. Ya, sampai segitunya. Itu hebatnya individu-individu pada saat itu. Akhirnya kan dikurangi. Ya karena umat Islam sudah agak lama ya 1 lawan 1 lah gitu. Gitu akhirnya kan gitu ya. Atau 1 lawan 2 lah. Nah, itu ya. Nah, kita ini dalam ilmu pengetahuan, dalam apa umat Islam ini belum. Masih penemu-penemu ilmu pengetahuan masih dimonopoli orang-orang Yahudi malah keturunannya. Ya, itu perlu kita kuatkan. Ya. Jadi ayo kita, karena meningkatkan kualitas diri itu tidak bisa dari bantuan orang lain. Harus dari tekad diri sendiri. Kalau masing-masing kita
menguatkan individu kita masing-masing, kepribadian kita, sikap kita, ilmu kita tinggalkan. Begitu kita bergabung sesama orang yang sudah kuat kepribadiannya, kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Sugeng atas penutup dari tema pertemuan hari ini. Jadi, alhamdulillah kita sudah sampai akhir di penghujung pertemuan tema hari ini. Semoga tentunya ilmu yang sudah kita bahas dari hal yang manfaat. Jadi ingat ya, jadi kesendirian itu jadi hal yang hebat. Bahkan satu orang itu bisa ngelawan 20 orang. Kalau kita ingat zaman dulu 300 itu lawannya 3000. Kayak di film itu 300 orang hebat itu bisa mengalahkan berapa ribu orang. Itu luar biasa. Karena kekuatan individu dan satu orang yang memang dengan sendirinya itu tentunya positif, bukan yang negatif ya. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kajian hari ini bisa membawakan keberkahan, manfaat, dan tentunya membawa ridho Allah dan keselamatan bagi kita semua di dunia wal akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ridho Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup bacaan hari ini, insya Allah akan bertemu di minggu berikutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.